Baik, selamat sore semuanya. Salam jumpa ya. Kita bertemu dalam kegiatan webinar mata kuliah karya ilmiah akuntansi yang keempat ya. Dan ini merupakan webinar kita yang terakhir, karena dalam satu semester ini hanya ada 4 kali webinar ya. Webinar 1, 2, 3 alhamdulillah sudah berjalan, dan pada kesempatan ini kita sampai dengan webinar yang keempat. Jadi materi atau pembahasan yang akan kita lakukan pada webinar yang keempat ini, kita akan mereview tugas 3, yaitu penyusunan draft karya ilmiah yang sudah Bapak Ibu susun semuanya. Dan sudah dikirim ya, diupload ya. Cuman ada beberapa yang belum ya, yang belum ya untuk segera mengupload itu. Karena batas waktu upload itu tinggal besok pagi jam 3. Artinya jam 3 sore ya, besok jam 3 sore. Itu batas akhir mengupload tugas untuk mata kuliah tugas 3 karya ilmiah akuntansi ini gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tidak mengupload tugas ketiga, otomatis tugas keempat nggak akan bisa berjalan. Karena tugas keempat itu bisa berjalan kalau saya sudah memberikan nilai pada tugas 3. Artinya tugas 3 itu berarti draft karya ilmiah harus sudah final. Atau sebelum ke pembahasan, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu terkait dengan kendala apa yang dihadapi ketika menyusun karya ilmiah ini. Karena ini kan ajang ajang tatap muka kita gitu. Jadi apa yang menjadi keluhan mungkin bisa disampaikan secara langsung. Apa yang menjadi permasalahan sebenarnya sehingga banyak kendala yang dihadapi dan belum bisa mengupload atau menyelesaikan tugas 3 gitu. Karena harusnya kan tugas 3 ini sudah dari beberapa hari yang lalu ya. Dan tanggal 3 ini harusnya tugas 3 itu sudah final gitu, sudah selesai dan bisa dilanjutkan ke tugas 4. Karena di tugas 4 kita itu bukan revisi isi tapi hanya kita akan melihat tingkat plagiasinya. Kalau masih di atas 30 ya kita bisa melakukan perbaikan, menurunkan tingkat plagiasi. Kalau memang sudah di bawah 30 berarti sudah oke gitu, tinggal saya melakukan penilaian kalau tugas 3 sudah final. Tapi masalahnya kalau sampai dengan hari ini tugas 3 itu belum final ya, kan saya belum bisa mengasih nilai. Jadi belum bisa melanjutkan ke tugas 4 gitu. Takutnya nanti di tugas 4 nggak ada yang mengupload sama sekali ya, nggak ada yang lulus gitu ini. Oke, dari Pak Laila ini sudah masuk ya, ada revisi dikit. Sudah direvisi Pak? Sudah dibaca catatan dari saya? Hidupkan dulu mic-nya Pak. Iya sudah Pak, sudah berdasarkan hasil review yang Bapak kirim kemarin kepada saya itu. Sudah ya? Iya Pak, sudah. Oke, kalau sudah nanti Bapak upload lagi aja di tugas 3 Pak. Nanti saya cek itu, karena kalau saya lihat punya Bapak tuh nggak banyak lagi sih revisinya ya. Cuman yang menjadi poin utama revisinya itu sebenarnya kan hanya di pembahasan itu saja. Karena kalau yang di atas itu masalah abstrak, kemudian cuman menaikkan tulisan, itu kan hanya pengaturan format saja gitu. Yang menjadi substansi permasalahan kan di pembahasan, yang harusnya kan dibagi menjadi 2 itu, memang ada hasil penelitian dan ada pembahasan. Kalau yang Bapak sampaikan itu adalah untuk pembahasannya, jadi Bapak perlu memasukkan hasil penelitiannya aja di situ Pak, yang belum gitu. Oh, jadi sudah saya Bapak barusan saya unggah. Sudah diunggah Pak ya? 15. Ya. Oke, saya belum mengecek ulang. Saya tadi ngecek ulang yang ngupload terakhir tadi, Jaza tadi ngupload terakhir. Coba saya cek sebentar Pak. Oke, dapat dilihat yang saya share di sini ya. Ini yang karya ilmiah punya Pak Laila. Oke, jadi untuk segi penulisan, ini kok berubah lagi nih Pak. Jadi sudah saya ini tuh Pak, sudah saya rubah berdasarkan sudah saya kasih baknya.
Enggak, bukan pakai bab. Penulisan Bapak sudah benar yang kemarin formatnya. Ini saya ulang aja dari awal, Pak. Jadi saya sarankan tidak memakai jilid ini, Pak ya. Tidak usah memakai jilid. Dan kata pengantar tidak usah dipakai. Karena nanti ini hanya akan membesar potensi terjadinya plagiasi gitu. Jadi langsung saja ke halaman ini kayak yang tugas 3 yang sebelumnya, yang sebelum Bapak revisi itu gitu. Jadi di awal kemarin, iya kayak itu, kayak yang ini yang asli punya Bapak. Ini, ya seperti ini betul sudah. Cuma kan kemarin saya minta ini aja dinaikkan ya, ini dinaikkan kan harusnya menjadi 1 spasi ya. Ini saya lihat sudah. Ini sudah benar pendahuluan gini tidak perlu Bapak menggunakan bab-bab lagi, nggak usah pakai bab. Kan saya nggak memberikan catatan untuk bab-bab gitu. Diganti nanti. Itu sudah benar. Cuman kemarin yang saya minta ini aja, yang ini kan ada ini kan kejauhan ini, kejauhan maksudnya dinaikkan ke sini dikit kan? Dinaikkan. Kemudian ini dibagi menjadi 2. Ini hasil dan pembahasan betul. Ini dikasih subjudul di sini. Hasil penelitian, isinya apa? Yang bagian akuntabilitas ini kasih subjudul ini pembahasan hasil penelitian gitu atau pembahasan gitu saja, Pak. Jadi Bapak hanya menambah sedikit saja gitu di bagian hasil penelitian. Jadi hasil penelitian itu bisa Bapak ambil nanti dari umpamanya hasil wawancara dengan pihak kantor desa, atau mungkin kalau Bapak kerja di kantor desa lebih enak juga itu kan wawancaranya kan gitu. Jadi kalau ini pembahasan sudah bagus pembahasannya, cuman hasil penelitiannya yang perlu Bapak tampilkan di sini gitu. Untuk yang lain sudah nggak masalah lah gitu. Ya kita kan kalau mau nyusun mau sempurna betul kan ya repot juga karena kita bimbingannya nggak bisa bimbingan langsung gitu. Jadi ketika sudah ya mendekati kriteria karya ilmiah sudah saya nggak akan melihat lebih jauh tentang isinya gitu. Yang penting dari segi penulisan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah karya ilmiah yang seharusnya gitu, Pak. Ya Pak ya, nanti diperbaiki lagi Pak ya. Ini saya lihat malah ada bab-bab ya ini. Berarti saya ganti lagi itu Pak ya? Iya, kembalikan aja yang lama. Bapak cuma nambah dikit aja, nambah di bagian sini. Ini kan hasil penelitian dan pembahasan. Nah ini betul nih hasil penelitian. Tapi ini hurufnya kecil aja Pak, nggak usah besar Pak. Besar di awal kata saja gitu. Hasil penelitian ya, besar di awal kata saja. Jadi nggak dibuat tengah dia itu? Nggak usah dibuat tengah. Nah, tapi yang masuk ke sini, ini sudah Bapak masukkan berdasarkan data di lapangan atau teori ini isinya? Sudah. Ya kalau bisa Pak, yang hasil penelitian ini berdasarkan temuan di lapangan. Jadi jangan memasukkan teori dalam hasil penelitian sini. Jadi hasil penelitian. Ini hasil dan pembahasan di sebelah kiri Pak ya, tetap ya, seperti yang awal tadi ya. Tetap di sebelah kiri. Kemudian ini hasil penelitian. Gimana? Putus. Nggak kedengaran Pak. Ya kedengaran ya? Iya jaringan, gangguan jaringan. Kalau Bapak kedengaran, Bapak ngobrol saya dengar. Iya, saya dengar sekarang. Tapi agak macet. Agak putus-putus ya, mungkin jaringan agak payah mungkin. Salah jaringan di lokasi saya ini Pak, nggak stabil ya. Oke, intinya gini aja Pak. Intinya Bapak ikutin yang catatan yang saya berikan sebelumnya ini. Jadi Bapak cuma menambah di sini saja yang pentingnya gitu. Untuk yang ini masuk ke dalam bagian pembahasan saja. Ini pembahasan. Jadi Bapak cukup memasukkan hasil penelitian aja di sini gitu Pak, berdasarkan temuan di lapangan. Bapak bisa wawancara kepada ya pengelola desa, pengelola dana desa atau gimana gitu. Itu kan hasil temuan di lapangannya seperti itu. Gimana Pak? Jelas kira-kira? Kurang paham maksud Bapak. Jadi yang masuk ke dalam hasil penelitian ini kan kalau dilihat ya, dilihat kan ada Bapak masukkan undang-undang, ya kan?
Ini ada masukkan apa ini? Ini teori ya, menurut penelitian dahulu ya. Ini yang nggak perlu masuk ke dalam hasil penelitian. Karena hasil penelitian itu adalah menampilkan atau menyajikan data sesuai dengan apa yang kita temukan di lapangan. Jadi kalau Bapak meneliti di sini tentang APB desa ya, ya Bapak sajikan aja bagaimana APB desa yang ada di desa itu, bagaimana penyusunannya terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi. Ada 3 yang Bapak ambil kan? Iya. Nah itu ya, nanti Bapak baru di pembahasannya, betul pembahasan ini nggak masalah lah, saya terima aja untuk pembahasannya yang ini gitu. Tapi untuk yang bagian ini saja nanti yang perlu Bapak sesuaikan di bagian hasil penelitiannya itu, Pak. Jelas kira-kira, Pak? Artinya format yang barusan saya kirim ini saya rubah lagi itu, Pak ya? Iya, ini nggak ada pakai bab-bab lagi, Pak. Bapak ngikutin yang lama aja. Yang lama sudah benar formatnya, Pak. Sudah benar yang lama formatnya. Cuman hanya dikasih 2 bagian di hasil itu. Iya, di sini ada hasil penelitian dan pembahasan. Ini kan hasil dan pembahasan, judul besarnya kan? Iya. Maka di bawahnya dipisah, hasil penelitian dan pembahasan dipisahkan gitu. Oke, siapa? Oke Pak, jadi itu saja dulu dari saya. Mana tahu ada. Oke, nanti kalau ada lagi bisa disampaikan di chat atau nanti pas di akhir sesi aja, enggak apa-apa Pak. Silakan nanti kita diskusikan lagi kalau ada yang ingin disampaikan lagi, Pak. Oke Pak, oke. Oke ya. Oke, untuk Pak Laila sudah. Mungkin yang kalau Ibu Widya Nada ini sudah ngumpul tugas belum ya? Widya Admi. Saya tugas 2 kemarin sudah upload Pak, belum dinilai sama Bapak. Kemarin Bu Widya Agni Dianti terakhir sudah tugas 3 kemarin ya, yang saya suruh ulang lagi itu ya. Ada ngupload lagi baru di tugas 2-nya? Iya, baru Pak. Kapan Iya, nguploadnya? Karena saya cek-cek kadang tiap hari itu nggak ada yang masuk gitu. Kemarin Pak, kemarin sore sudah upload. Ah, baru kemarin sore kan, malam tadi itu e-learning agak gangguan, agak lambat, jadi saya nggak buka e-learningnya gitu. Jadi baru kemarin tugas-tugas satunya, Bu? Tugas satunya sudah Pak. Di upload juga? Sudah kata Bapak. Jadi saya udah masukin tugas 2 kemarin sore. Tugas 2 ya? Jadi saya lihat bentar, Bu. Oke lah, coba Ibu lanjutkan aja ke tugas 3 Bu, karena waktunya sudah sangat mepet sekali nih, tinggal sehari untuk tugas 3-nya Bu. Nah kalau Ibu nggak ngupload ke tugas 3, nanti nggak bisa dinilai, otomatis Ibu nggak bisa melanjutkan ke tugas 4 gitu. Iya Pak, besok pagi saya upload tugas. Ya, selesaikan buat yang serapi dan sebagus mungkin, nanti diupload di tugas 3. Baru nanti bisa dilanjutkan. Jadi saya belum bisa mereview apa yang Ibu buat untuk draft karirnya ini, karena belum ada di tugas 3-nya itu, Bu. Iya Pak, baik. Ya. Kalau Ibu Liska Awabira, apa kendalanya ini kira-kira? Ibu atau Mbak ini? Apa yang menjadi kendala, Mbak? Ibu? Nah, nggak kedengaran suaranya? Nggak kedengaran. Oke, Pak Isardani. Sudah direvisi, ada kemarin masukkan tugas 3 kan? Sudah kan? Cuman ya saya lihat untuk tugas yang Bapak susun itu, saya lihat masih seperti apa? Seperti makalah gitu. Jadi belum sesuai dengan kaidah dalam penyusunan karya ilmiah. Sudah ada ngupload baru lagi belum, Pak? Revisinya, Pak? Masih proses, Pak. Masih proses? Ya, nanti silakan aja nanti Bapak baca-baca contoh dari artikel-artikel penelitian terdahulu itu, bagaimana isi dari pembahasan. Jadi dalam pembahasan itu dalam apa? Hasil penelitian dan pembahasan itu bukan kita menyebutkan lagi teori-teori gitu atau menjelaskan tentang teori-teorinya lagi gitu. Tapi di situ kita akan
menyajikan hasil penelitian dan kita akan membahas itu membandingkan dengan teori yang ada yang kita gunakan. Jadi bukan kita menyebutkan teori-teori tentang arus kas apa gitu. Bapak kemarin tentang arus kas ya? Ya, Bapak. Iya kan? Nah itu. Jadi nanti Bapak lihat bagaimana penyusunan laporan arus kas pada perusahaan yang Bapak susun itu. Baru nanti di pembahasannya dibandingkan apakah itu sudah bagus atau belum, hasilnya gimana gitu. Oke Pak ya, saya bisa diselesaikan karena waktu kita tinggal 1 hari lagi. Kalau nggak selesai takutnya nanti Bapak nggak bisa melanjut ke tugas yang keempatnya gitu. Oke Pak Dani, siap? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Siap ya? Ibu Widya Nada, ada nggak ibunya nih? Ini kameranya mati nih. Mungkin bermasalah kameranya. Tapi orangnya saya rasa ada nih. Mana Ibu Widya Nada? Iya, Pak. Ada? Ya, ada. Sudah menyusun ya? Iya, Pak, sudah menyusun. Sudah kirim ulang tugas 3, tapi belum tahu masalahnya di mana lagi. Kapan ngirim ulang ke tugas 3-nya? Udah lama sih, Pak. Hah? Udah minggu kemarin. Kalau sudah minggu kemarin berarti itu sudah saya periksa, pasti sudah ada feedbacknya itu, sudah ada komen feedback. Iya, sudah ada feedbacknya, Ah. tapi belum ada penilaian. Nggak ada dinilai, kalau masih ada feedback, revisi-revisi belum saya nilai. Nanti saya nilai itu kalau sudah selesai, sudah final, baru saya nilai. Makanya saya kasih feedback, saya kasih catatan itu agar direvisi. Setelah selesai direvisi, baru nanti saya nilai. Karena kalau saya menilai yang masih salah-salah, masih kacak-kacakan juga nggak ada gunanya juga gitu. Makanya saya menilai ketika nanti sudah direvisi sudah benar, ya sesuai dengan yang apa diharapkan ya, apa atau mendekati lah minimal gitu, baru saya lakukan penilaian, baru bisa melanjut ke tugas 4 gitu. Makanya kalau yang sudah masukkan tugas 3 ini sudah saya kasih feedback, saya kasih catatan, kan permintaannya saya suruh revisi gitu. Jadi kalau nggak direvisi ya sudah, apalagi nggak ngupload lagi ya nggak bisa dinilai gitu. Halo Ibu? Iya, Pak, sudah saya upload lagi. Kapan nguploadnya? Udah minggu kemarin. Kalau minggu kemarin Udah pasti sudah dikasih saya nilai lagi, sudah ada feedback lagi pasti kalau minggu kemarin. Oh, belum ada. Sudah, itu sudah, itu pasti sudah ada. Pasti feedbacknya sama gitu, feedbacknya kurang lebih sama. Coba lihat di komen di catatan pasti sudah ada tambahan, bukan catatan sama dengan seperti yang sebelumnya gitu. Coba dicek ulang lagi, Bu, pasti ada itu. Di feedbacknya ya, jadi dibaca lengkap-lengkap dari awal sampai akhir, pasti itu ada tambahan apa lagi feedback catatannya gitu. Karena kalau sudah lama masukkan nggak mungkin nggak saya periksa ya. Sedangkan yang masukkan baru-baru saja saya periksa tuh yang, apalagi yang sudah lama-lama gitu. Ya, jadi silakan nanti direvisi sesuai dengan catatan yang ada itu. Karena kalau nggak direvisi sesuai dengan apa yang saya berikan ya, saya nggak bisa melakukan penilaian tuh ya. Mohon maaf ya. Ya karena itu memang berhubungan juga dengan reputasi dari tutor. Artinya apa? Tutor nggak bisa juga memberikan nilai asal-asalan gitu. Asal mengumpulkan tugas dinilai itu nggak bisa gitu. Jadi tetap harus mengikuti prosedur. Bagaimana cara menyusun karya ilmiah yang baik dan yang benar gitu. Mungkin beda dengan mata kuliah yang lain gitu. Mata kuliah yang lain begitu ngupload tugas akan dinilai seberapapun nilainya gitu. Tapi kalau karya nggak bisa. Kalau memang nggak sesuai ya nggak dinilai gitu, Bu. Oke Bu Widya ya, silahkan diperbaiki ya, sesuai dengan catatan yang ada gitu. Oke, tadi siapa lagi yang belum, si Bu Liska Awabira ya. Apa kendalanya sampai sekarang belum menyusun tugas 3-nya nih? Bahkan tugas 1, tugas 2 pun sangat telat sekali kamu nguploadnya ini. Apa masalahnya? Mana suaranya? Hidupkan itu mikrofonnya dulu. Udah kedengeran belum, Pak? Sudah. Iya, jadi problemnya itu karena kan kemarin pas nyusul hasil penelitiannya itu saya ngambil dari laporan keuangan perusahaan saya, Pak. Terus apa Tapi masalahnya? yang saya compare itu cuman, halo? Ya. Jadi yang saya compare itu cuman laporan keuangan 2 tahun terakhir, itu masalah nggak ya, Pak? Sebenarnya yang masalah adalah mengapa kamu nggak nyusun sampai sekarang gitu. Kalau baru nanyakan itu sampai sekarang ya kapan lagi kamu akan nyusunnya gitu.
Karena waktu sudah sangat mepet sekali. Bisa kamu nyusun dalam waktu semalam lagi. Hasil penelitiannya aja sih Pak. Nanti malam ini insya Allah saya upload. Ya silakan aja nanti diupload ya. Nanti saya cek, saya kasih feedback. Nanti silakan dilihat apa feedbacknya itu ya. Oke, untuk yang lain-lain, kira-kira ada masalah lagi yang ingin disampaikan? Jelas apa yang harus dikerjakan ya? Karena waktu kita tinggal 1 hari lagi nih ya. Mudah-mudahan aja kalau memang ada perpanjangan dari pihak universitas ya. Tapi kalau perpanjangan itu kebijakan dari akademik, dari universitas, bukan dari tutor. Karena tutor itu hanya menjalankan apa yang sudah ada di e-learning gitu. Di e-learning kan ada batas akhir upload tugas gitu kan. Nah itu yang membuat, itu yang menentukan dari pihak universitas. Ini bukan pihak tutor. Tutor tinggal menjalankan apa yang sudah ada di e-learning itu juga. Itu sama seperti mahasiswa juga menjalankan apa yang ada di sana gitu. Ya kalau yang belum ya berdoa aja lah, semoga ada perpanjangan dari pihak universitas ya. Gitu. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi? Pak Nobertus siap ya malam ini ya? Ini sebenarnya ada yang sudah mengumpulkan tugas tapi orangnya nggak ada di sini, jadi nggak bisa saya bahas nih. Karena saya bahas kalau nggak ada orangnya kan ya percuma aja gitu. Iya Pak, iya. Oke, jelas ya? Oke, kalau jelas saya rasa untuk webinar kita pada sore hari ini cukup ini dulu ya, karena nggak ada lagi yang akan kita bahas, kan sudah dapat giliran semua tadi kan. Kalau yang belum ya memang saya hanya menanyakan masalahnya apa yang belum ya. Kalau yang sudah ya saya bahas. Tapi kalau Pak Laila itu memang sudah, Bu Insan Sani sudah. Yang satu lagi itu ada yang Andes tapi nggak hadir pada sore hari ini. Dia sudah saya review juga, cuman nggak hadir ya, nggak bisa saya review lagi di sini karena nggak ada orangnya kan, percuma gitu ya. Oke, jelas ya Ibu Widya Nada, Bu Widya Aktinianti, Pak Idan Sani, Pak Nobertus, dan Mbak Liska ya. Oke, untuk web kita pada kesempatan hari ini cukup sampai di sini dulu. Jadi silahkan kalau ada yang ingin disampaikan lagi bisa disampaikan pada chat di e-learning ya, atau sampaikan di kolom diskusi juga nggak apa-apa. Itu di pertemuan keberapa itu kan ada diskusi 2 itu, bisa disampaikan di sana dan nanti saya tanggapi di sana ya. Oke, saya rasa cukup jelas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik-baiknya ya, karena ini untuk kebaikan Bapak Ibu semuanya. Kan sayang kalau mata kuliah ini harus mengulang di semester yang berikutnya ya, karena ada biaya administrasi yang dikenakan, tidak gratis lagi gitu. Kalau seandainya di semester ini tidak lulus gitu ya. Oke, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih.